Pada 6 Mei, Taiwan mencatat penambahan 36.168 kasus lokal yang meliputi kota New Taipei lebih 12.000 kasus, Taipei lebih 7.000 kasus, dan Taoyuan lebih 6.000 kasus. Selain itu juga bertambah 45 kasus impor dan 10 orang meninggal. CCC menyatakan persentase penambahan kasus per hari telah mencapai hampir 20%. Untuk memudahkan pasien bergejala ringan dan asimptomatik mendapatkan obat di rumah, pemerintah pusat mulai menyalurkan obat oral COVID ke rumah sakit dan apotek. Kardus-kardus yang dikirim ke apotek ini berisi obat oral Paxlovid buatan Pfizer. Hingga 4 Mei tahun ini, jumlah kasus lokal mencapai 176.213 kasus dengan kasus tanpa gejala mencapai 99,75%. Menghadapi lonjakan kasus, CCC mengumumkan bahwa untuk kedepannya, jika tes cepat antigen positif dan telah dikonfirmasi oleh tenaga medis, pasien yang menjalani karantina dan isoman rumah akan dinyatakan terdiagnosis. Peraturan ini akan dijalankan pada 12 Mei. 被确诊的他是阳性，那医师也认为他可能是在症状各方面判定是阳性，可是他还是认为说他应该的可能性很低。如果没有办法有这样的一个共识的时候，那就另外再安排做 PCR 做最后的一个确认。 Selain itu, berhubung dengan minggu ini adalah Hari Ibu, tetapi kasus lokal terus mencatat rekor baru dan jumlah kematian yang terus meningkat pada akhir-akhir ini, MOHW memperkirakan jumlah kasus akan mencapai 75.244 kasus pada 11 Mei dan tidak menutup kemungkinan melonjak hingga 102.743 kasus. Kementerian Ketenagakerjaan MOL mengumumkan pelonggaran perawatan rumah untuk pasien gejala ringan pada tanggal 5. Jika yang bersangkutan tidak bisa bekerja dan tidak mendapatkan upah, maka ia dapat mengklaim tunjangan cedera dan sakit sesuai peraturan asuransi kerja. Untuk pertanggungan asuransi sebesar $45.800 Taiwan dapat menerima tunjangan maksimal $5.343 Taiwan. 如果他符合我们劳保条例的33条，如果不能工作以致未能取得原有薪资， 从不能工作第4天开始，都可以依照我们劳保条例的规定来请领伤病给付，来确保他的给付权益。 MOL mengatakan dengan adanya pelonggaran ini, semua pasien terdiagnosis baik yang dirawat di rumah sakit, pusat karantina, atau menjalani perawatan rumah selama mereka tidak dapat bekerja dan tidak mendapatkan upah, pekerja dapat mengklaim asuransi cedera dan sakit untuk tunjangan dari hari ke-4 hingga ke-10 isoman. Selain itu, MOL juga menjelaskan tentang pekerja yang terdiagnosis dan cuti isolasi. Jumlah hari cuti dimasukkan dalam perhitungan cuti rawat inap cedera dan sakit dan majikan harus mengizinkan cuti tanpa mengurangi bonus kehadiran penuh. Keefektifan peraturan ini dapat ditelusuri hingga 8 April. Cuaca panas membuat pertumbuhan babi melambat, ditambah tingkat pengembangbiakan yang rendah membuat harga pelelangan babi buru meningkat. Harga lelang pada Imlek sebelumnya yang $67 Taiwan per kilogram telah melonjak menjadi $80 Taiwan per kilogram. 平均价都80以上了，之前都75、75、74啦，基本上各台湾省拢就是严重的欠低。 Pasar daging menyatakan meskipun harga daging babi melonjak, biaya bahan baku dan pakan yang harus ditanggung peternak meningkat sehingga keuntungan menjadi sangat terbatas. Mengenai kemungkinan adanya kenaikan susulan pada harga daging, mereka memperkirakan gelombang kenaikan ini akan bertahan untuk sementara waktu. Universitas Taoyuan aktif merekrut mahasiswa asing dalam beberapa tahun terakhir dan sering membawa mereka untuk memahami kegiatan budaya adat. Tetapi ada 2 mahasiswa Filipina yang mengadu bahwa mereka tidak dapat belajar dengan baik selama 4 tahun kuliah dan menjadi mahasiswa pekerja. Sometimes I couldn't go to school since I have body pain and depression from not getting enough sleep. I can't even study because I'm so tired. Mahasiswa Filipina mengatakan mereka sering bekerja 40 jam dalam 1 minggu dengan pekerjaan yang tidak sesuai jurusan kuliah. Pihak sekolah mengetahuinya tetapi meminta siswa untuk menyatakan mereka hanya bekerja 20 jam seminggu saat kunjungan inspeksi. Pihak universitas menjawab bahwa kedua mahasiswa asing ini tidak dapat beradaptasi di pabrik otomasi mekanik sehingga dialihkan ke magang umum, tetapi situasi tidak membaik. Mengenai kerja 40 jam itu mengacu pada 20 jam kerja studi dan 20 jam kerja magang. Namun Kementerian Pendidikan MOI menyatakan bahwa setelah infeksi menilai ada kelalaian besar dalam administrasi sehingga melarang Universitas Taoyuan menerima mahasiswa asing untuk tahun ajaran 2022.